Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya yakin pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik-baik saja dan tentunya dalam kondisi yang sangat bahagia karena Tuhan telah melindungi saudara dari tidur saudara hingga pagi hari ini. Dan kita berjumpa kembali pada ibadah doa pagi hari ini. Dan oleh karena kebaikan Tuhanlah kita masih diperbolehkan untuk bertemu walaupun dari rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah doa pagi bersama. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita, diri kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Doa pagi pada hari ini akan kita lakukan di dalam nama Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita jauh mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku dosa atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami dengan kerendahan hati menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami ingin menghaturkan permohonan maaf kami kepadamu karena dalam kehidupan kami masih sering melakukan tindakan-tindakan, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan menyakiti hati-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu masih sering tidak menuruti perintah-perintah-Mu, bahkan kami lebih sering mengikuti keinginan duniawi kami. Karena itu Tuhan kami ingin memohon ampun kepadamu, karena kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Tuhan, kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada saat hari ini, kiranya Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang akan kami dengar dan apa yang akan hamba keluarkan ini tidak hanya dari mulut hamba, tetapi hanya daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, inilah doa yang akan kami aturkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 14. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-19 sampai ke-28. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 sampai ke-28. Beginilah firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri melilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid.
Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada imam. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, saya melihat dari layar kaca bahwa pagi ini Bapak Ibu saudara-saudara bahagia sekali, penuh sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak Ibu, ketika mendengar kata pelayanan dalam lingkungan gereja, apakah yang menjadi tantangan bagi Bapak Ibu Saudara dalam melakukan pelayanan tersebut? Pelayanan ini tidak hanya membawakan firman saja, tetapi dalam berbagai aspek seperti melakukan pelayanan dalam bermain musik, menjadi pamong, atau dalam hal lain sebagainya dalam bidang pelayanan yang ada di gereja. Kira-kira apa yang menjadi kendala? Saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara juga memiliki jawaban masing-masing mengenai tantangan atau kendala-kendala yang panjenengan semua hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semangat yang menggebu-gebu atau semangat yang sangat kuat dalam memotivasi diri untuk terlibat dalam pelayanan sebenarnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Karena tidak semua orang pasti memiliki rasa keberanian untuk melakukan pelayanan di gereja masing-masing. Ada yang minder, ada yang malu, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi motivasi pada teman-teman untuk mau melakukan pelayanan dan tetap dengan rela hati melakukan pelayanan di kegiatan gereja. Nah, menjalani pelayanan dengan penuh semangat merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, karena tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. Namun di balik itu semua, di balik keberanian atau semangat yang kita punya, tentunya pasti ada tantangan-tantangan yang selalu mengintai kita. Saya juga saya ingin menceritakan kisah saya sendiri mengenai pelayanan. Di tempat saya berkuliah di Salatiga, ketika saya baru datang di sana, saya mengunjungi gereja terdekat di Salatiga. Di sana saya mencoba ingin tetap terlibat dalam pelayanan. Suatu waktu ternyata kesempatan itu datang. Ketika saat ibadah pemuda, pengurus pemuda di sana menawarkan kepada saya untuk membantu pelayanan di bidang musik. Saya sebenarnya seneng tapi bingung.
Saya senang karena ternyata saya masih mendapatkan kesempatan pelayanan di kota orang, bukan di Banyuwangi. Saya ternyata masih diharapkan oleh seseorang untuk bisa membantu pelayanan di gereja tersebut. Saya bersyukur di situ, tapi saya juga bingung, saya juga takut. Karena para pengurus ini juga meminta saya agar terlibat dalam bidang musik. Saya bisa bermain musik, tetapi itu pun masih bisa dibilang asal-asalan ataupun tidak sesuai dengan pemain musik pro lainnya begitu. Namun karena teman-teman pengurus di sana memberikan motivasi, ayo nggak apa-apa ikut, akhirnya perlahan-lahan kita bermain musik bersama-sama, kita belajar bersama-sama bermain musik. Puji Tuhannya bisa menaklukkan tantangan tersebut, rasa takut dalam diri sendiri. Dan itu salah satu contoh yang saya alami, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tantangan-tantangan ini sebenarnya berada di dekat kita. Jika kita membahas tantangan yang mengintai dalam kita pelayanan, tantangan itu ada dalam wilayah sekitar kita. Baik dalam kehidupan kita, dalam pertemanan kita, dalam lingkungan sekolah kita, atau mungkin pergaulan-pergaulan kita. Di saat kita merasa kita semangat, aku semangat, ternyata tantangan ini hadir. Misal ketika ada seseorang semangat, aku ingin menjadi pemain piano dalam gereja. Lama-lama ternyata yang tugas hanya dia sendiri. Dan dia lama-kelamaan merasa, kok hanya aku jadinya males. Nah, itu merupakan tantangan yang dihadapi oleh sang pianis tersebut. Akhirnya karena tidak ada pengganti, pianis ini tetap melakukan pelayanan, tetapi hanya dengan setengah hati, tidak sesemangat atau sepenuh hati ketika awal dia melakukan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, tantangan-tantangan tersebut ketika kita tidak bisa menghadapi, maka akan berpengaruh kepada kehidupan kita ke depan, terhadap pelayanan-pelayanan kita ke depan, yang semangatnya menjadi kendor atau mungkin pelayanan dengan setengah hati. Bacaan kita pada hari ini mengenai kisah Paulus dan Barnabas sebenarnya bisa menjadi motivasi dan contoh untuk kita dalam berpelayanan. Dalam bacaan tersebut mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas pun ditolak dalam melakukan pekabaran Injil. Mereka sampai dilempari batu, sampai dihina, bahkan yang melakukan tersebut adalah orang-orang Yahudi yang berada di Antioquia, yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Namun, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika perkumpulan orang-orang ini membuat atau melukai fisik dari Barnabas dan Paulus ini, mereka ternyata salah. Mereka berharap, mungkin dengan kami melakukan penindasan seperti ini, kekerasan seperti ini, Paulus dan Barnabas akan pergi dan tidak menyebarkan Injil. Tetapi kenyataannya apa? Mereka tetap mewartakan Injil karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang melindungi dan menyertai setiap perjalanan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berada dalam posisi Paulus dan Barnabas, mungkin kita juga akan berpikir dua kali. Masa iya kita pelayanan, kita berpelayanan dengan sepenuh hati di gereja, tapi kita malah diremehkan. Atau mungkin kita dibully, atau mungkin kita dicemooh oleh orang-orang yang lebih senior daripada kita. Nah, kita harusnya bisa belajar dari Rasul Paulus dan Barnabas ini, walaupun apapun yang kita terima, tekanan apapun yang kita terima, kita harus mampu melewati
tantangan tersebut. Kita harus bisa melewati tekanan-tekanan tersebut. Karena pelayanan ini adalah dari kita untuk menyenangkan Tuhan dan sesama kita. Jika mungkin saudara-saudara, Bapak Ibu ada yang berada dalam posisi ini, tetaplah bersemangat dalam menjalankan firman Tuhan, walaupun mendapat tekanan-tekanan apapun, karena Tuhan sendiri juga sudah mengatakan, ketika mengikut aku, tidak ada jalan yang mulus. Dan Paulus juga mengungkapkan bahwa ketika masuk dalam kerajaan Allah, setiap orang harus mengalami banyak sengsara. Sengsara berarti banyak sekali cobaan yang dihadapi. Itu terdapat pada ayatnya yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Namun sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyertaan Allah selalu nyata kita rasakan dan kita alami hingga nanti pada akhirnya kita mampu untuk menyelesaikan tugas pelayanan tersebut. Jadi ketika kita sudah mulai berkomitmen aku akan melakukan pelayanan di tempat ini, apapun itu bentuknya, lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan sepenuh jiwa, dan yakinlah bahwa Tuhan sendiri yang membantu panjenengan semua. Sebagai jemaat yang hadir di tengah-tengah masyarakat, kita pastinya juga harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Dan itu juga tidak hanya semangat, tapi kita juga membutuhkan ketekunan, keberanian, dan kesetiaan. Karena hal inilah yang mampu membuat kita untuk melewati tantangan-tantangan yang ada. Tantangan-tantangan yang ada kan banyak, godaan, bujukan, ataupun tindakan kekerasan yang dapat kapan saja muncul di kehidupan kita. Mari bersama-sama kita belajar dari Paulus dan Barnabas. Saat menghadapi tantangan, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tidak pernah patah semangat ataupun takut dalam menghadapi tantangan. Dan seperti Tuhan menyertai Paulus dan Barnabas, demikian juga Tuhan menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita menyerahkan, mempersembahkan berkat yang telah kita terima. Dan mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan ketiga, Ku Beri Persembahan. Bait yang ketiga, mari kawan-kawan, hatilah persembahan, datanglah segera.
Mari bersama-sama kita haturkan doa persembahan kita sekaligus doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, karena kasih setiamu lah kami masih diperbolehkan untuk merasakan anugerah kehidupan pada saat hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mengaturkan kepadamu doa-doa syafaat kami. Engkau tahu Tuhan bahwa pada saat ini kondisi bumi kami sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, baik bencana ataupun virus yang melanda kami pada saat ini. Kami merasa takut Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan, Tuhan sendiri yang akan melindungi kami, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan mujizat sehingga kami dapat melewati segala bentuk penyakit dan bencana alam yang terjadi pada kami pada saat hari ini. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk pemimpinan kami dari presiden hingga ke RT RW Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan, terutama kebijakan-kebijakan yang mereka tentukan Tuhan, kami yakin dan percaya itu adalah baik untuk kami sebagai masyarakat dan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami tidak lupa untuk berdoa bagi teman-teman kami, baik itu yang bersekolah maupun yang berkuliah. Kiranya Engkau lancarkan studi mereka walaupun melalui situasi saat ini memaksa mereka untuk daring online. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dengan tugas-tugas mereka, dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan siswa Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa di balik semua ini ada berkat-berkat yang telah Engkau siapkan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang menantikan pasangan hidup. Kiranya Engkau sendiri yang memilih tulang rusuk mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa pilihan-Mu lah yang terbaik untuk kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami. Kiranya pekerjaan ini mampu menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami Tuhan. Dan tentunya kami juga takut akan Engkau dalam melakukan pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan, walaupun mungkin dari segi jumlah tidak seberapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa persembahan ini dapat memuliakan-Mu di kerajaan bumi ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau datang, Engkau jamah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu, bahwa hanya Engkau sajalah yang dapat menyembuhkan mereka melalui dokter-dokter dan obat-obatan yang telah disediakan Tuhan. Tuhan, demikian doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan dengan kasih-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama, Puji Yesus. Nyanyilah para
kepadanya selamanya. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian doa pagi pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhan.